Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Infinix, yaitu adalah Infinix Hot 11s NFC. Seperti apa kelebihannya, seperti apa kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita bahas dari Infinix Hot 11s NFC ini. Oke guys, ini dia adalah Infinix Hot 11s NFC. Jadi HP ini sudah kita pakai selama kurang lebih 2 minggu pemakaian, dan pada kesempatan kali ini kita akan lakukan reviewnya, bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya. Pastikan kalian tonton sampai habis. Kita akan bahas dari sisi kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan pertama dari HP ini jelas adalah performance yang ditawarkan HP ini. Mau kalian pakai buat sosial media, mau kalian buat browsing-browsing, itu aman banget, nggak ada masalah. Kalian mau buat buka tutup aplikasi, buat main game, itu juga nggak ada masalah. Mungkin sedikit catatan yang kemarin kita tes gaming Genshin Impact itu memang kalau untuk RAM 4 GB masih agak kurang, masih perlu diimprove untuk kalian mau main game Genshin Impact, tapi masih playable. Saran saya ambil yang RAM 6 GB kalau memang kalian mau fokus gaming ya guys. Terus tapi untuk penggunaan sehari-hari kayak Instagram, sosial media, ini nggak ada masalah guys. Itu adalah kelebihan pertama. Kemudian kelebihan kedua, layar dari HP Infinix Hot 11s NFC ini itu punya layar Full HD Plus 90Hz, itu bagus banget guys. Jadi bahkan menurut saya dari rentang harganya yang sama itu ada saingannya Redmi 10, masih lebih bagusan di Infinix Hot 11s NFC ini. Cuma catatan, kalau misalnya kalian buat nonton Netflix di sini itu cuma bisa L3 ya guys. Jadi dia nggak bisa L1, dia nggak ada Wi-Fi L1, sehingga kalian cuma bisa nonton 480p maksimal, tidak bisa nonton di HD atau Full HD ya guys. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi kualitas speaker dari HP ini. Speaker dari HP ini tuh sudah stereo, jadi di bagian bawah dan di earpiece ini. Dan menurut saya kualitasnya sudah improve dari Hot 10s ke Hot 11 ke Hot 11s NFC, itu secara kualitas itu lebih baik dan menurut saya lebih oke. Nanti kalian bisa lihat untuk sampel audionya setelah ini. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dari sisi kualitas kamera dari HP Infinix Hot 11s NFC ini tuh cakep banget guys. Jadi untuk di harganya itu termasuk oke banget, kualitas 50 megapikselnya juga oke. Dan menurut saya sih untuk kualitasnya memang sudah improve dari Hot 10s, Hot 11 ke Hot 11s NFC, itu secara kualitas kamera memang berasa improve-nya. Dan kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya, meskipun yang untuk mikrofon videonya itu masih mono ya guys, jadi belum stereo. Ya sangat disayangkan aja sih, untuk Infinix segera diperbaiki ya, supaya bisa mikrofonnya stereo. Oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Infinix Hot 11s NFC kalau misalnya kita gunakan buat vlog. Kurang lebih seperti ini. Untuk kualitas videonya gimana ya guys? Ini mungkin dynamic range-nya nggak terlalu stabil ya, jadi dia juga sudah support eye detection. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depan dari Infinix Hot 11s NFC ya guys. Silahkan tuh selamatkan di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah uji coba kamera belakang dari Infinix Hot 11s NFC. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, kualitas mikrofonnya. Seperti ini kalau kita gunakan buat vlog. Silahkan tuh selamatkan di kolom komentar untuk kualitasnya ya guys.
Kemudian baterai life dari HP ini itu termasuk awet sih guys. Jadi baterai di HP ini itu sebesar 5000 mAh dan bisa digunakan untuk seharian pemakaian dan kalian nggak perlu khawatir untuk pakai buat sehari-hari. Asal kalian nggak buat main game nonstop ya guys. Dan itu oke banget sih dan worth it lah untuk baterai life-nya. Kemudian kelebihan selanjutnya, HP ini juga sudah dilengkapi dengan side fingerprint scanner yang tidak ada di seri sebelumnya. Terus bukan tidak ada sih, seri sebelumnya itu bukan side fingerprint, tapi di bagian belakang. Kalau ini sudah side fingerprint, nice. Terus di sini juga support face unlock, nice. Terus dia juga sudah ada NFC, jadi Hot 11s NFC ini sudah langsung NFC tanpa harus ada yang varian tanpa NFC, dan itu bagus banget. Dan good job lah untuk Infinix, di harga 2 juta lebih sedikit kalian dapat HP yang sudah ada NFC-nya. Itu dia tadi adalah kelebihan dari smartphone ini. Tentunya HP ini punya beberapa kekurangan yang perlu kita bahas, sehingga kalian perlu tahu dan kalian bisa memutuskan apakah kalian beli atau tidak untuk HP Infinix Hot 11s NFC ini. Kekurangan pertama adalah dari sisi waktu charging di smartphone ini. Meskipun HP ini sudah support fast charging 18 watt, waktu chargingnya ketika kita uji itu dari 0% ke 100% itu butuh waktu 2 jam 15 menit, kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya itu termasuk lama, karena harusnya bisa di bawah 2 jam atau maksimal di 2 jam. Dan ya, tapi kalau kalian nggak ada masalah dengan hal itu ya oke-oke aja, karena itu sebenarnya hanya masalah waktu aja, waktu charging aja. Kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi, ya tadi saya sudah bilang, kalau misalnya kalian gunakan HP ini buat nonton Netflix, ya mohon maaf ya, kalian tidak bisa nonton Netflix di resolusi Full HD atau HD. Jadi kalian cuma maksimal di 480p. Itu semua karena keterbatasan dari Wi-Fi yang kita sudah cek di sini. Kita bisa lihat lagi untuk Wi-Fi-nya di sini dia masih L3 ya, security levelnya L3 belum L1, dan itu artinya kalian cuma bisa nonton 480p. Kemudian isu penangkapan sinyal dari HP Infinix Hot 11s NFC. Isu ini kita baru tahu waktu kemarin kita lakukan tes gaming, di mana tes gaming itu sempat kita switch dari WiFi ke mobile data karena memang sempat bermasalah secara bukan penangkapan sinyal ya, secara ping dan secara koneksi. Padahal di HP lain itu nggak ada masalah. Saya nggak tahu itu apakah memang bug secara software atau gimana. Cuma itu adalah isu yang muncul di Hot 11s NFC ya guys. Kemudian juga HP ini juga saya agak sedikit menyayangkan untuk security update dari HP Hot 11s NFC ini dari Infinix. Dimana masa yang Infinix Hot 10s itu mendapatkan security update lebih terbaru daripada Hot 11s NFC. Wow, itu agak bingung ya. Hot 11s, Hot 10s sama Hot 11 biasa itu security update-nya beda-beda, dan yang paling update itu di Hot 10s. Yang Hot 11s NFC malah nggak terupdate gitu loh, nggak paling update gitu. Sayang banget. Mungkin bisa diperbaiki oleh Infinix ya guys untuk kedepannya. Oke guys, itu dia tadi adalah kelebihan maupun kekurangan dari smartphone ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah smartphone dari Infinix Hot 11s NFC ini tuh worth untuk kalian beli atau tidak. Pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas review dari Infinix Hot 11s NFC ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, ini adalah salah satu HP terbaik di kelasnya ya guys. Jadi Infinix Hot 11s NFC ini termasuk HP yang worth it untuk kalian beli. Dan menurut saya ini terbaik di kelasnya. Dan ini adalah pendapat dari review gadget. Mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.